Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan ya teman-teman. Nah, di video kali ini di depan saya sudah ada bibit jeruk purut teman-teman ya. Jeruk seperti biasa perbanyakannya sambung atau okulasi ya. Jadi okulasi itu sambung, bisa sisip, bisa tempel, bisa susu teman-teman. Ya pokoknya poinnya adalah okulasi. Nah okulasi sendiri itu batang bawah itu area polybag, area akar dan satu jengkal di atas permukaan tanah itu biasanya dari biji teman-teman. Nah kenapa kemudian dari biji? Karena dengan dari biji itu kan akarnya tunggang teman-teman. Jadi dia dalam mencari makan itu rakus. Nah itu bisa mempercepat proses pertumbuhan dan kuat juga. Jadi jarang tumbang lah, atau secara perakarannya lebih kuat. Nah itu kita menghitung bawah ya. Nah kemudian di atas itu kita pengen cepat berbuah. Nah kalau mengandalkan batang bawah yang dari biji tadi itu jelas tidak mungkin. Akhirnya kita motong yang namanya entres ya, atau tunas atas dari pohon yang sudah pernah berbuah, kemudian kita sambung. Nah dari sambung itulah kemudian bawahnya recommended banget dengan kekuatan mencari nutrisinya yang begitu besar, lalu akarnya yang kuat. Nah kemudian disalurkan ke atas, kemudian entresnya diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah. Jadi otomatis dengan sendirinya dua hal yang saling mendukung, batang bawah oke, batang atasnya juga oke, sehingga kemudian hasilnya pohon tersebut akan lebih berkembang dan lebih cepat berbuah. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian bisa nggak lalu antara batang bawah dan batang atas itu berbeda jenis. Nah dari video kali ini kita bisa belajar teman-teman. Ini adalah purut ya, jadi daunnya angka 8. Sementara ini adalah kayak semacam jeruk ini sesama jeruk. Jadi kalau masih satu gen sesama jeruk itu masih bisa disambung teman-teman. Contoh misalkan batang bawahnya nipis, batang atasnya purut, masih boleh, pokoknya bebas. Asal masih sesama jeruk itu masih bebas teman-teman. Maksudnya masih bisa hidup karena bisa dikatakan satu gen itu satu turunan gitu. Saya ambil contoh lain, misalkan selama ini kita bidara Arab dan bidara India bisa disambung, jadi batang bawahnya bidara India, batang bawahnya bidara Arab karena rakus dalam mencari nutrisi, kemudian cepat tumbuhnya dan kuat batang bawahnya sehingga ketika diterpa angin jarang patah atau jarang gelebak atau terbongkar atau jarang jatuh. Nah pakailah bidara atasnya bidara India atau apel puca. Nah itu masih bisa, jadi masih bisa hidup satu gen teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, jadi ini yang dinamakan batang atas, batang bawah teman-teman, sampai dalam akar ya. Jadi batang bawah itu setidaknya setengah jengkal atau satu jengkal dari permukaan tanah. Kalau ditanam ini sampai tenggelam itu tidak bagus, cenderung tidak berkembang. Jadi yang dimasuk entres itu adalah batang atasnya ini ya teman-teman. Nah ini batang atas ini entres, jadi daunnya seperti ini. Nah ini adalah potongan dari batang bawah. Nah daunnya berbeda, ini tidak boleh kita biarkan. Jadi jenis apapun, kemarin di video sebelumnya ada bidara India atau puca, ini harus kita buang teman-teman. Nah karena kalau ini dibiarkan ini akan terus berkembang teman-teman. Entresnya pasti saya jamin kalah teman-teman. Itu terjadi juga di jambu air madu Deli hijau ya. Atasnya entresnya dari jambu air madu, kemudian bawahnya jenis jambu air yang lain pun bisa teman-teman. Dan kata pembelinya udah nggak apa-apa biar variannya berbeda, tapi
bawah itu dari biji, problemnya dari biji itu tumbuhnya akan cepet teman-teman, otomatis nanti pasti ini akan kalah meskipun selisihnya misalkan entresnya udah sejempol kaki. Nah kemudian batang bawahnya tunas barunya kecil selidi, tetap akan kalah nanti sekian bulan sekian tahun pasti nanti akan kalah teman-teman. Jadi setiap ada tunas baru diperbanyakan apapun dengan sistem okulasi, jangan biarkan ada tunas baru dari dalam tanah maupun dari batang bawah. Oke ya, sampai di sini paham ya. Kemarin itu juga putsa juga ada juga yang dibiarkan. Jadi intinya sebenarnya sih pengecekan dan perawatan ya. Nah kalau itu ada, insya Allah aman lah, insya Allah aman teman-teman. Nah kemudian ini jeruk purut akan kita pindah ke polybag 35 ya. Ini polybag 35 teman-teman. Ini polybag 30 ya, agak lebih pendek ya. Kalau polybag 25 kan agak panjang tinggi dikit. Nah ini nanti kita akan pindah ke, kita akan biarkan saja, maksudnya kita tidak akan bongkar, kemudian kita masukkan ke sini, lalu kemudian kita bantu tiang pakai galah bambu ya, agar lebih kuat. Karena dengan polybag yang seperti ini akan sulit untuk berkembang teman-teman, akan sulit sekali untuk berkembang. Nah ini saya agak susah ya ini bawanya gimana teman-teman, sebentar ya teman-teman ya. Oke. Nah kita akan masukkan ke sini teman-teman. Kemudian ini nanti kita bantu pakai galah bambu teman-teman. Kita lagi cari galah bambunya apa ya. Kita akan ikat pakai galah bambu. Ini sebenarnya sudah berbuah teman-teman. Nanti kita akan share juga.